Baik pemirsa, pagi ini kita kedatangan salah seorang tamu. Beliau ini adalah Ketua BPH PD Aman Lombok Timur. Sengaja kami undang ke studio untuk memberikan sedikit informasi mengenai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan 22 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, seperti apa pelaksanaan di Kabupaten Lombok Timur? Langsung saja kita sapa Ketua BPH PD Aman Lombok Timur, Bapak Sayedi. Ya, apa kabar Bapak Sayedi? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, ini berbicara mengenai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan 22 tahun Aliansi Masyarakat Adat. Seperti apa mekanisme pelaksanaan perayaannya di Kabupaten Lombok Timur sendiri selaku PD Aman Lombok Timur? Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab, lebih dahulu saya menyampaikan kepada saudara-saudara seperjuangan yang tergabung di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saya katakan adalah salam adat Nusantara. Kami selaku Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Lombok Timur menyampaikan terkait dengan strategi dalam rangka Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang ke-22 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ya. Saat ini kami lagi berkoordinasi bersama komunitas-komunitas yang ada di Lombok Timur yang sebanyak 30 komunitas, dan kami telah sepakat untuk melakukan apa yang menjadi pemikiran kami selaku ketua untuk memperingati atau strategi cara memperingati kebangkitan masyarakat adat. Yang kami lakukan adalah kami akan mendatangi maksud saya elit-elit politik, masuk DPR maupun ada juga mungkin nanti akan panggil oleh DPR birokrasi yang terkait atau pejabat yang terkait dalam hal bagaimana memahami apa sesungguhnya menjadi konsep sebuah perjuangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Yang kami dorong di DPR ini adalah kenapa kami lakukan hearing cara memperingati atau mendatangi atau silaturahmi ke wakil rakyat kita agar dia memahami apa tujuan dan konsep daripada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Karena selama ini terutama di Lombok Timur ada banyak persoalan-persoalan terkait dengan persoalan tanah wilayah, tanah adat, dan yang lain yang selama ini kita pandang terutama dari pemerintah hanya menghargai masyarakat adat itu dengan acara acara budaya. Misalnya ada program pemerintah atau kebijakan pemerintah terkait dengan memakai pakaian adat setiap hari Kamis. Kalau menurut pandangan saya atau pemikiran saya itu kurang tepat, bagus. Setelahnya tidak cukup dengan hanya menginstruksikan kalau dia harus menggunakan pakaian adat. Iya. Tapi yang sangat penting adalah kita dorong pemerintah daerah, DPR agar mempunyai inisiatif untuk membentuk perda. Ya. Karena apa? Kenapa menjadi pertanyaan saya, kenapa DPR provinsi mendorong bahkan sampai mempunyai hak inisiasinya untuk membentuk merancang sekarang ini rancangan peraturan daerah. Nah, artinya di situ ada kepedulian, keseriusan pada kawan-kawan kita
wakil rakyat kita di DPR provinsi. Sangat salut sekali dan sangat bangga terhadap beliau-beliau yang dimana punya konsep sendiri untuk peduli terhadap masyarakat adat di Nusa Tenggara Barat. Jadi tujuan dari hearing yang diadakan ke DPR Kabupaten Lombok Timur itu salah satunya adalah meminta kepada DPR gitu untuk membantu masyarakat adat ini untuk membuat perda gitu, supaya mengikuti konsep dari DPR provinsi. Gitu karena sangat penting itu, karena ketika ada sebuah persoalan di tengah-tengah masyarakat adat, misalnya terkait dengan tanah wilayah, tanah adat, kalau tidak didasari dengan payung hukum, saya rasa penyelesaiannya tidak kuat, tidak ada kekuatan secara hukumnya. Jadi seolah-olah masyarakat lemah, masyarakat adat itu lemah. Bahkan seringkali terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah atau dari pihak kepolisian, misalnya terjadi persoalan di bawah, terjadi benturan-benturan di bawah. Karena apa? Karena di Lombok Timur ini tidak ada dasar payung hukum untuk pemerintah kita mengambil sikap. Makanya itulah tujuan kami untuk melakukan dorongan terhadap pemerintah daerah dan kawan-kawan kita di DPR, dan saya sangat berharap selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Lombok Timur ini, ketika pemerintah kita peduli, DPR kita peduli, bukan saja acara-acara budaya, seremonial dan sebagainya, tapi dipraktikkan dengan sikap untuk membentuk satu perda. Sejauh mana menurut Pak Ketua PT Aman Lombok Timur pentingnya perda ini? Sangat penting. Disinilah kita akan menilai, karena yang kami ketahui adalah Bupati itu adalah jabatan politik, DPR itu adalah jabatan politik, dan saya yakin juga teman-teman di DPR bahkan Pak Bupati juga pernah berjanji untuk bagaimana keberpihakannya di masyarakat adat. Nah, kalau benar-benar itu bisa membuktikan, ayo kita sampaikan, kita bisikan agar membentuk peraturan daerah tentang masyarakat adat. Baik, kemudian ini lanjut lagi ke tentang peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara. Itu bentuknya hearing ke DPR. Itu berapa komunitas yang akan dilibatkan ke sana, Pak? Yang akan hadir banyak komunitas yang ada di Lombok Timur ini, di setiap kecamatan, bahkan bisa kecamatan bisa 2 komunitas. Kalau keseluruhannya, karena kita dihadapkan dengan persoalan situasi COVID ya. Jadi kita benar-benar menyeleksi, dan kita itu pun ada beberapa kecamatan yang kita ambil, kalau tidak salah kurang lebih 20 komunitas. Itu pun kita perwakilan 1 orang yang kita minta, dan konsepnya adalah sambil kita membawa apa yang menjadi kegiatan komunitas terkait dengan ketahanan pangan yang menjadi kegiatan di komunitas, misalnya berupa ubi, jagung, sayur, cabai dan sebagainya. Nah, kenapa kita membawa itu wujud simbol bahwa masyarakat adat atau komunitas masyarakat adat Nusantara mampu berdiri dari sisi ekonomi, ya, dari sisi ekonomi, sehingga walaupun situasi saat ini dihadapkan dengan musibah besar, ya, termasuk COVID-19 ini. Nah, terus ini kondisi selama COVID Bali kita singgung, karena ini sudah lama sekali, hampir 2 tahun kita dilanda dengan COVID-19 ini. Nah, seperti apa dia konsep ketahanan dari masyarakat itu di bawah, terutama di lingkungan masing-masing? Konsep terutama di kalangan komunitas, ya, yang kami ketahui, karena kami punya jadwal untuk melakukan talkshow di
memang sangat mempertahankan apa yang menjadi budaya, apa yang menjadi tradisi, misalnya dari tradisi bercocok tanam, tradisi bagaimana mengembangkan ekonomi dan budaya dan sebagainya, itu selalu mempertahankan sesuai dengan kearifan lokal yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Itu ya situasinya yang ada di komunitas. Lagi bahwa kita di DPR RI tentunya kita sudah ada usulan sudah berapa tahun kaitannya dengan rancangan undang-undang masyarakat adat yang sampai saat ini masih molor. Nah, seperti apa harapannya nih ke depan? Ya, sebenarnya itu yang saya mau sampaikan sebelum saudara tutup tadi. Kepada saya pesan nih kepada kawan-kawan yang tergabung di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara serta sayap-sayapnya, baik perempuan aman, pemuda aman, ya, jangan berpikir dengan hari kebangkitan masyarakat adat Nusantara ini lalu kita terlena, ya, seolah-olah kita sudah berhasil dalam hal sebuah perjuangan. Sebenarnya bagi saya dengan hari kebangkitan masyarakat adat Nusantara yang 22 ini menjadi catatan kita, pemikiran kita, beban kita untuk semakin solid dalam hal perjuangan. Solidnya yang bagaimana? Ya, memahami apa sebenarnya sebagai tujuan daripada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan apa isi anggaran dasar anggaran rumah tangga dari Aliansi Masyarakat Nusantara, sehingga memahami, ketika sudah memahami, saya yakin akan menjadi solid kawan-kawan kita. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kawan-kawan, dengan kebangkitan masyarakat adat Nusantara yang ke-22 ini, mari kita bergandeng tangan bersatu, lalu tetap kita solidkan komunitas, bahkan di luar komunitas, agar aman ini menjadi besar dan menjadi solid, sehingga apa yang menjadi cita-cita aman ini yang mempunyai konsep, yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya, ini harus kita wujudkan. Karena dalam konteks di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini adalah penyatu, ya, penyatu suku, penyatu agama, penyatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Karena kita praktikkan, setiap kita lakukan kongres, setiap kita lakukan acara-acara yang levelnya nasional dari Sabang sampai Merauke, beragam, ya. Kita bisa beragam tapi hati satu, yaitu Indonesia. Indonesia maju, aman maju, mandiri, dan seterusnya. Terkait dengan rancangan undang-undang konsep juga yang terlupakan ini, mohon maaf tadi, ini lebih baik kita ingat dan sampaikan, itu lebih baik daripada kita lupa. Terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat yang kawan-kawan lagi berjuang dan sudah sampai proses pembahasan, ini mudah-mudahan bisa terwujud sesuai dengan apa yang menjadi janji politiknya Pak Jokowi yaitu nawacita itu. Nah, jadi karena masyarakat adat ini seringkali dikriminalisasi dengan sebuah sistem, yaitu dengan undang-undang investasi. Jadi itu juga kita dorong DPR kita di daerah Lombok Timur itu paling tidak mendukung atau menyatakan sikap bahwa mendukung rancangan undang-undang masyarakat adat di DPR. Diradisikan Itu ya. Terima kasih. Baik, ya. Baik, terima kasih Bapak Ketua PD Aman Lombok Timur. Semoga apa yang menjadi cita-cita Aman ke depan bisa segera terwujud dan masyarakat adat sejahtera. Salam adat. Salam adat.